Bapak Han mengantar anak menuju ke ruang operasi. Pada saat dia sedang berbicara dengan dokter, tercium bau alkohol yang berat. Si bapak refleks menutup hidung. Hal ini membuat dokter tersinggung. Begitu operasi dimulai, Bapak Han gak bisa duduk tenang. Dia sangat mengkhawatirkan anak. Durasi operasi selama 3 jam. Terasa seperti penantian yang lama. Tiba-tiba, para perawat keluar masuk dengan buru-buru. Ada yang bahkan membawa kantong darah. Suasana semakin tegang. Begitu operasi selesai, Suryon didorong keluar dalam kondisi tidur. Kata dokter itu gak apa-apa, karena masih dalam pengaruh obat bius. Bapak Han diminta tenang. Operasi sangat berhasil. Bapak Han pun menjadi lega. Tapi, setelah ditunggu-tunggu, hari ke hari Suryon gak kunjung bangun. Si bapak mulai galau, ini ada yang gak benar nih. Ayah minta penjelasan dari dokter. Namun, pihak rumah sakit dengan enteng hanya mengatakan, itu tergantung reaksi tubuh si pasien terhadap obat bius. Bukan kesalahan dari mereka. Bapak Han gak terima. Dia teringat. Hari Suryon mau dioperasi. Dia sempat mencium bau alkohol dari si dokter. Dia pun kemudian menggugat si dokter. Tapi hasilnya nihil. Tak ada satu rekaman pun ditemukan di rumah sakit. Ruang operasi memang dari dulu gak pernah pasang CCTV. Begitu juga sistem komputer yang dipakai. Itu selalu autoriset secara berkala. Karena kurang bukti, hakim memutuskan dokter tidak bersalah. Bapak Han sangat depresi. Lalu, bagaimana dengan nasib anaknya yang sedang koma? Dia yakin adanya malpraktek di rumah sakit ini. Dia demo di depan rumah sakit. Hari ke hari hingga dia semakin gak karuan. Aksi yang dilakukan pun terasa sia-sia. Dokter An selain dokter, dia juga pemilik rumah sakit. Dia punya reputasi yang baik di kalangan sosial. Dan juga aktif membantu para jompo yang hidup sebatang kara. Dia memberi bantuan dana, serta melakukan operasi secara cuma-cuma untuk mereka. Pokoknya, Dokter An adalah tokoh masyarakat setempat yang the best lah. Sementara, Bapak Han ini tak berpendidikan tinggi. Kondisinya yang putus asa ini, sudah mulai nekat bertutur kata kasar. Akibat itu, di mata orang awam, Bapak Han malah dianggap sebagai orang ngeyel. Kebetulan hari itu cowok mengantar tamu ke situ. Dia melihat aksi Bapak Han. Cowok merasa ada kejanggalan di antara dia dan Dokter An. Tak selalunya orang yang bersifat kasar adalah orang jahat. Begitu sebaliknya, belum tentu orang yang bertutur kata sopan itu adalah orang baik. Begitu selesai mengunjungi orang-orang jompo. Setelah naik taksi, kedok aslinya langsung keluar. Wajah yang murah senyum seketika berubah menjadi jutek. Dia bahkan tak segan menegur si sopir yang banyak bicara. Saat mau bayar, Dokter An memberikan kartunya. Cowok melihat tangan si dokter tak berhenti bergetar. Tak seharusnya seorang dokter mempunyai tangan seperti itu. Kartu digesekkan ke mesin. Semua data langsung terbaca oleh hacker. Rupanya cowok dan tim juga sedang memantau kasus ini. Beberapa hari sebelumnya, saat Bapak Han sudah putus asa, dia menemukan sebuah stiker di jalan. Stiker itu bertuliskan nomor telepon pertolongan orang yang teraniaya. Bapak Han menceritakan semua kronologis. Dia hanya ingin mencari kebenaran untuk Suryon. Tim taksi segera beraksi. Hacker melacak semua data Dokter An. Tidak ditemukan satu celah pun. Semua datanya bersih layaknya seorang dokter biasa. Tidak ada histori pembelian alkohol atau minum-minum. Oleh karena itu cowok lanjut dengan penyamaran. Dia masuk ke ruang operasi. Begitu ganti kacamata dan nyalain kamera. Seketika alarm berbunyi. Cowok heran. Dia segera bersembunyi di dalam lemari. Dokter An datang dengan tergopoh-gopoh. Siapa yang bawa kamera masuk? Dia menginterogasi stafnya satu persatu. Ternyata, ruang operasi sudah terpasang sistem pendeteksi kamera. Sensor ini akan berbunyi ketika terdeteksi ada kamera. Hacker mendengar pembicaraan mereka. Dia segera off-kan kamera di kacamata yang dikenakan cowok. Alarm pun berhenti. Dokter An terheran-heran. Belum pernah terjadi begini sebelumnya. Sensor nyala dan mati sendiri. Asisten mengatakan mungkin sistem lagi error. Keesokan hari, cowok pura-pura ditabrak orang. Lalu, rawat di rumah sakit. Begitu masuk, dia langsung menukar identitas dengan orang lain yang mau dioperasi. Sebelumnya, dia sudah kompakin hacker. Kamera tersembunyi di kacamata di-off-kan dulu. Kacamata ini terbuat dengan teknologi canggih. Orang awam gak nyangka ini bukan kacamata biasa. Begitu tiba di meja operasi, cowok langsung dibius. Samar-samar, dia melihat Dokter An masuk dengan pakaian bedah. Gak lama itu, obat bius berjalan. Cowok pun terlelap. Dokter menegur staf tak melepaskan kacamata pasien. Kacamata kemudian diletak di pinggir. Nah setelah 3 menit cowok masuk, hacker kemudian menyalakan kamera. Sesuai prediksi cowok, sensor berbunyi. Dokter An mengira itu error seperti kemarin. Tanpa curiga dia langsung mematikan sistem. Begitu melihat pasien yang akan dioperasi, semua sudah ready. Dokter An memanggil seseorang dari balik pintu. Sebentar, dia siapa? Mengapa begitu dia masuk? Dokter An langsung pergi. Orang itu bernama Gong. Ternyata, selama ini semua operasi Dokter An dilakukan oleh Gong. Itulah alasan mengapa Dokter An memasang sistem sensor kamera. Proses operasi terlarang ini tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Tiba-tiba telepon berbunyi. Gong berhenti mengayunkan pisau. Info dari admin. Ada kesalahan dari mereka. Nama pasien tertukar. Pasien yang mau dioperasi sedang menunggu di luar. Dokter An sangat emosi. Kesalahan teknis ini membuat dia terlihat gak becus jadi dokter. Bayangkan, dokter mana yang tidak mengenal pasien yang mau dioperasinya. Dan setelah mengetahui rahasia besar ini, cowok menunggu Gong di parkiran dan membuntutinya. Ternyata dia hanyalah seorang sales perlengkapan medis. Dia bukan dokter. Kalender tertulis banyak nama-nama orang. Rupanya itu nama pasien rumah sakit yang pernah dioperasikannya. Malam itu, Gong diajak Dokter An ke pub. Tiba di situ, dia dipalak bayarin minuman.
Karena Dokter An tidak boleh membayar sendiri. Dia takut terlacak aibnya. Gong sebenarnya gak tahan dimanfaatin Dokter An. Dia selalu dipaksa bantu operasi tanpa bayaran. Dia disuruh belajar bedah dari tutorial online. Jika dia menolak, pihak rumah sakit akan putus kerjasama. Stop mengambil barang darinya. Bahkan Dokter An akan blacklist nama dia di dunia persilatan. Demi penjualannya bagus, Gong terpaksa nurut. Bisa-bisanya seorang dokter yang harusnya menolong, malah jadi mencelakakan orang. Setelah mengetahui aib mereka semua, sekarang saatnya penghakiman. Chowo menjemput Gong ke tempat yang sepi. Kemudian di situ, Chowo menginterogasi kasus Suryon. Rupanya di malam kejadian itu, tengah operasi, Suryon mengalami pendarahan. Gong kalang kabut, jelaslah, dia bukan dokter. Gong minta bantuan dari Dokter An. Waktu itu Dokter An malah nyantai minum alkohol. Datang-datang dia hanya sekilas melihat. Dia minta Gong tutup mulut. Anggap saja Suryon sensitif terhadap obat bius. Toh gak bakalan ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gong ketakutan. Ruangan sebelah rupanya tempat dia menikmati alkohol sendiri. Berbagai koleksi alkohol yang dia tanduk dari orang terpampang cantik di situ. Dokter An malah nawarin segelas alkohol padanya. Sungguh ironis dunia ini. Orang yang tak pantas ini malah dikenal sebagai dokter yang baik dan suka membantu. Sebenarnya dia membantu orang jompo ada maksud tersendiri. Orang jompo yang hidup sebatang kara. Asuransinya dijamin oleh pemerintah. Maka dia memanfaatkan kepercayaan itu, dan menjadi wali mereka. Lalu, dia akan menyarankan para jompo yang tak perlu operasi untuk dioperasi. Para jompo gak curiga. Memang biaya operasi digratiskan. Tapi, yang namanya orang tua, pasti ada resiko saat menjalani operasi. Jika di antara mereka ada yang meninggal, maka uang asuransi akan cair ke kantong si dokter sebagai wali. Dari sisi manapun, ini ada untung, gak ada rugi. Perbuatan bejat ini harus dihentikan. Chowo dan tim segera beraksi. Mereka segera pindahkan Suryon ke rumah sakit lain. Kemudian juga memindahkan para jompo. Setelah itu, Chowo menangkap si asisten dokter. Asisten adalah kunci utama pemegang transfer mentransfer. Di hari Dokter An menghadiri sebuah acara wawancara. Tiba-tiba ada yang mendonasikan seluruh keuntungan rumah sakit kepada organisasi sosial. Dokter An sangat shock. Dia langsung menelpon asisten, namun gak bisa dihubungi. Tak hanya begitu, pulang-pulang, rumah sakit sudah diperiksa. Polisi mendapat laporan penyalahgunaan perlengkapan medis. Rumah sakit pun disegel. Dokter An kemudian ditahan. Selesai pemeriksaan, tak juga dia jera. Rupanya hal gini bukan pertama kali terjadi. Dulu lisensnya sudah pernah diberhentikan akibat malpraktek. Selang beberapa tahun kemudian, dia kembali lagi mengganti nama dan membuka rumah sakit. Hukuman ringan tidak akan membuat dia kapok. Chowo memilih untuk menghukumnya dengan cara sendiri. Begitu Dokter An masuk rumah sakit, Chowo sudah menunggunya dengan kostum bedah. Dia langsung melumpuhkan tangan si dokter ini agar dia gak bisa lagi mengulang kejahatannya. Ingat, belum tentu orang yang bertutur kata sopan itu adalah orang baik, dan belum tentu orang yang bersifat kasar pasti orang jahat. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang berbuat baik hanya di depan kamera. Mereka mengunjungi panti sosial, ngepost sumbangan sana-sini di medsos. Tapi semuanya hanya demi konten. Belum tentu ada di antara mereka yang mau membantu keluarga sendiri. Maka dari situ, banyak tontonan hanya berupa rekayasa. Bersikaplah yang bijak dalam memilih tontonan yang berbobot, agar generasi penerus kita tidak semakin tersesat.